Yang Mulia Biku Sangha Theravada Indonesia, yang saya hormati Dewan Senat Akademik dan Pengurus STAB Kertarajasa, yang terhormat Bapak pejabat dari kementerian terkait, yang juga saya hormati para tamu undangan dan utamanya para wisudawan dan wisudawati. Saya mendengarkan tadi nama dari teman-teman disebutkan dan menyaksikan ekspresi yang teman-teman tunjukkan ketika tadi maju ke depan. Saya teringat kembali bahwa momen menempuh pendidikan sarjana itu adalah momen di dalam kehidupan yang tidak akan pernah tergantikan. Sampai setinggi apapun nanti teman-teman menempuh pendidikan, mungkin setelah ini akan mengambil S2 atau S3, tetap kesan yang paling mendalam itu adalah sarjana. Jadi selamat untuk semuanya yang telah menyelesaikan satu babak di dalam kehidupan. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya pada kesempatan hari ini dapat memenuhi undangan dari STAB Kertarajasa, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda ini. Sebagai bagian dari mengaturkan selamat atas kelulusan saudara-saudari sekalian, perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan mendasar seturut dengan tema utama hari ini, yaitu No Health Without Mental Health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Paparan ini nantinya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang landasan berpikir, lalu kemudian saya akan membicarakan mengenai apa itu kesehatan mental, dan bagian yang ketiga saya akan menyampaikan beberapa catatan mendasar terkait dengan sebagai penutup pembahasan kita hari ini, tantangan kesehatan mental di masa saat ini. Sengaja judul yang saya pilih sebagaimana yang ditampilkan di layar, dengan diktum bahwa untuk mencapai suatu kondisi tertentu, syarat yang dibutuhkan dan harus terpenuhi dari segi necessary maupun sufficient condition. Namun secara skolium, pencapaian kondisi tersebut akan lebih baik melalui jalan sebaliknya atau via negativa. Pada bagian pertama ini, saya ingin memperkenalkan ada satu peletak dasar filosofi sains modern yang dikenal namanya adalah Karl Popper. Beliau memperkenalkan ada suatu istilah yang dinamakan sebagai falsifikasi. Jadi dalam falsifikasi ini, sains itu harus memenuhi syarat tertentu yang pada dasarnya adalah sifatnya value judgment. Apabila ada orang yang menyatakan bahwa di seluruh dunia ini pulpen berwarna putih, maka sains melakukan pembuktian bukan dengan cara menemukan sebanyak-banyaknya pulpen yang berwarna putih, tapi justru berusaha untuk membantah dengan cara menemukan pulpen yang tidak berwarna putih. Dengan demikian, prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip via negativa, yang menyatakan bahwa sains itu untuk mendapatkan dalam tanda kutip kebenaran itu tidak bisa melalui jalan positif, harus melalui jalan yang sebaliknya. Maka sains bukan bertujuan untuk membuktikan kebenaran, namun untuk mengurangi kesalahan. Pernyataan mengenai kebenaran sendiri kalau kita amati di masyarakat modern saat ini, amat sangat banyak pihak yang kemudian merasa dirinya itu paling benar. Dan perdebatan ini yang terjadi pada dewasa ini melalui media sosial, kita jadi kadang juga mempertanyakan sebetulnya yang benar yang mana ketika masing-masing pihak menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling benar. Nah, karena itulah menurut Karl Popper, hal kebenaran ini merupakan hal yang problematik dan berisiko mengarahkan pada perdebatan
debat kusir yang tidak kunjung selesai. Maka dalam sains dikenal juga ada suatu prinsip yang dinamakan sebagai null hypothesis significant testing. Jadi untuk membuktikan, alih-alih berusaha untuk membuktikan kebenaran, langkah yang kemudian dilakukan adalah menolak hipotesis yang diasumsikan tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari secara aksiologis, maka pedoman yang ini dapat dimaknai sebagai kehidupan itu sebenarnya adalah kegagalan. Jadi bukan berbicara mengenai cara sukses, tapi bagaimana cara mengelola kegagalan. Apabila teman-teman wisudawan dan wisudawati yang ada di sini memiliki seperangkat checklist apa yang kemudian ingin dilakukan nanti setelah lulus, hal tersebut apabila dinilai indikator kesuksesannya tidak akan pernah memiliki batas atas. Sukses yang dicapai esok itu tidak akan memuaskan secara permanen. Setelah itu akan ada level sukses yang berikutnya. Maka melalui pendekatan saintifik yang dianjurkan di sini adalah cara untuk mengelola kegagalanlah yang kemudian harus dilatih. Bukan apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dilakukan, tetapi apa yang tidak ingin dilakukan. Problemnya adalah apa yang tidak dilakukan atau hal yang keliru itu sulit sekali untuk dihapuskan. Bahkan jika memiliki file yang sebenarnya kita ragu apakah masih terpakai ataupun tidak, itu saja kita masih berpikir-pikir, siapa tahu suatu saat nanti akan dibutuhkan. Kecenderungan alamiah manusia untuk kemudian terus-menerus menumpuk kepemilikan yang didapatkan inilah yang kemudian akan mengarahkan pada problem utamanya terkait dengan yang kita bicarakan hari ini mengenai kesehatan mental. Bagian yang kedua hari ini adalah membicarakan mengenai aspek yang terkait dengan kesehatan mental. Apa yang ditampilkan di layar ini adalah merupakan hasil pemotretan dengan menggunakan teknologi pemindai otak yang tercanggih di saat ini ada, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya otak manusia itu memiliki struktur yang sebenarnya pada bagian belakang otak itu didominasi oleh faktor emosional, sama seperti pada reptilia. Pada bagian depan otak manusia itu berkembang dengan amat sangat pesat, dan bagian inilah yang kemudian membuat manusia ini semakin lama semakin maju. Struktur otak yang demikian ini yang kemudian menunjukkan bahwa sepintar apapun seseorang dari aspek kognitifnya, dia tidak akan pernah bisa terlepas dari emosi sebagai unsur yang paling dominan. Di dalam bidang saintifik utamanya affective neuroscience, ada seorang tokoh yang bernama Jacques Panksepp yang telah menemukan bahwa ada beberapa emosi dasar pada manusia yang letaknya amat jauh di belakang. Jadi kalau digambarkan itu emosi itu letaknya bukan di jantung atau di hati atau di perut, melainkan terletak di otak namun di bagian yang paling belakang. Karena lokasinya yang sangat di belakang ini menunjukkan bahwa emosi itu tidak bisa kemudian dilatih menjadi cerdas. Yang bisa kemudian dilatih untuk menjadi cerdas adalah otak bagian depan, yaitu kognisi. Apakah proses pelatihan kognisi sesuatu yang mudah? Tentu saja tidak. Karena dari waktu ke waktu, faktor yang dinamakan sebagai emosi ini akan berusaha untuk kemudian mengambil dominasi, sehingga kemudian pada saat-saat tertentu emosi ini menjadi akar yang membuat manusia menjadi amat sangat pintar, tapi sekaligus amat sangat bodoh. Di dalam pengertian sains modern ada lagi yang dinamakan sebagai afek atau feeling. Ini artinya adalah warna atau perasaan yang kemudian kita berikan terhadap emosi yang dirasakan.
Apa yang kemudian terjadi saat ini adalah ada satu teknologi yang amat sangat canggih yang dinamakan sebagai artificial intelligence. Artificial intelligence ini sebenarnya memodel seperti gambar yang ditunjukkan tadi mengenai cara kerja dari otak manusia, tapi dia baru bisa memodel otak manusia itu pada level kognitifnya saja. Jadi belum sampai kemudian bisa memodel pada level emosi dan afek. Karena berbagai macam kemudian persoalan yang terkait dengan emosi yang dialami oleh manusia ini pula lah, maka waktu dan energi yang kemudian dibutuhkan untuk menelisik problem terkait dengan persoalan emosional yang kemudian berimplikasi terhadap kesehatan mental ini menjadi membutuhkan waktu yang amat sangat banyak. Namun upaya yang kemudian ditempuh ini tujuan akhirnya begitu mulia, yaitu untuk menjadi manusia yang bahagia. Necessary condition untuk mencapai mental yang sehat adalah mind. Mind ini sudah ada terjemahan di dalam bahasa Indonesianya, di dalam KBBI, yaitu minda. Jadi mind itu bukan pikiran, melainkan minda yang di dalamnya kemudian mencakup aspek pikiran, aspek emosional, dan juga aspek perasaan. Namun untuk mencapai minda yang jernih ini belumlah cukup. Diperlukan adanya sufficient condition sesuai dengan prinsip via negativa bahwa kita harus mampu untuk memblokir berbagai hal yang tidak memiliki andil terhadap kesehatan mental. Setiap zaman tentunya memiliki tantangan sendiri. Di layar barangkali bisa ditampilkan next untuk menunjukkan bahwa manusia dari kehidupannya ini dari waktu ke waktu selalu ada terobosan yang amat sangat luar biasa yang mengubah sejarah wajah dari sejarah peradaban manusia. Pada zaman nenek moyang kita zaman dahulu kala itu malam sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena tidak ada lampu pada saat itu. Namun pada saat kemudian ditemukan teknologi yang pertama yang dinamakan sebagai api, pada saat itu pula lah manusia memiliki lebih banyak waktu untuk kemudian melakukan berbagai macam aktivitas yang pada gilirannya bisa meningkatkan kecerdasan yang dia miliki. Lalu kemudian terobosan yang kedua di bidang sains dan teknologi adalah terkait dengan penemuan roda. Tadinya untuk mendekat kepada orang lain itu pergaulan hanya amat sangat terbatas pada orang yang berada pada wilayah yang sama. Namun dengan adanya roda dan berbagai varian yang ada berikutnya mengakibatkan segala hal yang kemudian terjadi di tempat yang lokasinya berada jauh dari tempat tinggal kita, kita bisa kemudian mencoba untuk mengecek kondisi dan keadaannya seperti apa dengan menggunakan perangkat roda ini. Dan saat ini terobosan ketiga yang kemudian menjadi amat sangat luar biasa mengubah wajah peradaban sekaligus proses mental dan perilaku manusia adalah terkait dengan internet. Ketika sejak tersedianya jaringan internet pada saat ini, bumi itu rasanya sudah seperti dilipat. Sepertinya teman-teman wisudawan dan wisudawati mungkin belum pernah mengalami apa yang kemudian saya alami pada saat masih berkuliah dulu, yang mana yang namanya akses terhadap buku dan jurnal itu tidak ada akses lain selain harus mengantri di perpustakaan. Untuk kemudian dalam rangka menghubungi dosen ataupun orang tua, satu-satunya cara adalah dengan menelpon ataupun mengirim telegram. Saat ini kondisinya sudah tidak seperti itu lagi. Ada sekian banyak kemudahan yang dihadirkan oleh teknologi di satu sisi. Namun di sisi lain kemudahan ini juga akan datang dengan adanya kesukaran. Dari beberapa penelitian yang kemudian saya lakukan terkait dengan media sosial, itu menemukan adanya gejala-gejala yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung itu terkait dengan kesehatan mental. Jadi ada yang kemudian diistilahkan sebagai FOMO atau fear of missing out,
yaitu kondisi yang mana orang merasa takut apabila ketinggalan dengan apapun yang terjadi pada orang lain yang dia anggap itu sesuatu yang menyenangkan. Ada lagi juga sekarang sedang marak-maraknya yang disebut sebagai flexing atau pamer gaya hidup mewah yang seakan-akan menunjukkan bahwa yang namanya kesuksesan hidup di abad modern itu tidak cukup hanya dimiliki, namun juga harus dipamerkan sehingga membuat orang lain itu merasa iri dan lebih gagal dibandingkan orang yang kemudian melakukan hal tersebut. Berbagai macam paparan yang kemudian diterima di dalam kehidupan sehari-hari kita ini bukan lantas berarti bahwa teman-teman wisudawan dan wisudawati karena merasa bahwa waduh ternyata ada sekian banyak tantangan ketika harus bermedia sosial maka kemudian lebih baik tidak usah bermedia sosial saja. Bukan seperti itu, namun di sisi lain hal ini membutuhkan kewaspadaan yang amat sangat luar biasa. Jadi perubahan yang terjadi saat ini, otak manusia itu sudah ratusan ribu tahun itu terbiasa dengan yang namanya pertemuan itu adalah sesuatu yang bersifat fisik. Sehingga kemudian ketika pertemuan itu hanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tanpa bertemu dengan fisik. Hal ini tentunya juga akan membawa perubahan ke dalam apa yang terjadi di dalam otak manusia. Berbagai macam tantangan yang dihadapi sekarang ini dari penelitian-penelitian yang saya lakukan juga sejak saya mengambil studi S3 di Inggris. Ketika itu saya mengambil topik yang tentunya teman-teman wisudawan dan wisudawati sudah sangat kenal, yaitu terkait dengan mindfulness. Mindfulness itu terjemahan di dalam bahasa Indonesianya itu sampai sekarang masih sulit untuk dicari apa yang kemudian terasa pas untuk terjemahan mindfulness. Ada sebagian orang yang kemudian menganjurkan untuk menggunakan kata eling, jadi eling lan waspodo sebagai terjemahan dari mindfulness. Nah, mindfulness ini sendiri merupakan hal yang amat sangat relevan ketika kita membicarakan mengenai perubahan teknologi dan kesehatan mental yang terjadi dewasa ini. Pada skala global, World Health Organization mencatat angka gangguan mental depresi itu dialami oleh lebih dari 264 juta orang di dunia ini. Gangguan yang disebut sebagai gangguan bipolar itu ada 45 juta orang, skizofrenia itu 20 juta orang, dan demensia itu 50 juta orang. Dilihat dari banyaknya angka yang kemudian terjadi akibat gangguan mental, patut untuk dipertanyakan dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah semaju sekarang ini, kontribusi apa yang kemudian bisa diberikan dan termasuk juga bisa diberikan oleh teman-teman wisudawan dan wisudawati when it comes to mental health. At least paling tidak yang kemudian bisa dilakukan adalah mulai menjaga kesehatan mental itu dari diri sendiri. Dan dari sini kemudian mindfulness ini adalah sebagaimana kita ketahui merupakan alat untuk melihat bagaimana minda kita bekerja dan melatih kita melihat fakta secara jernih dan apa adanya. Riset mengenai mindfulness di negara-negara maju yang telah terpublikasi dalam jurnal internasional ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angka rata-ratanya terakhir di tahun 2020 sampai 2023 ini adalah 3.000 publikasi setiap tahunnya. Mengingat bahwa akar dari konsep mindfulness ini berasal dari apa yang kemudian dinamakan sebagai sati, maka kemudian teman-teman juga perlu untuk mencermati apa yang kemudian terjadi di sekitar ketika orang mengatakan bahwa ini adalah penelitian maupun praktek mindfulness, sejauh mana praktek ini kemudian sejalan dengan apa yang kemudian telah terpahami oleh praktek yang aslinya usianya sudah ribuan tahun ini. Orasi ini terakhir ingin saya tutup dengan catatan kecil tentang satu jenis emosi dasar, yaitu marah. Kemarahan adalah kegilaan sesaat
kata Quintus Horatius Viacus yang juga dikenal sebagai Horace. Meski terlihat sepele, marah itu bukan konstruksi yang kondusif bagi kewarasan. Ia mesti segera dipadamkan karena sifatnya seperti api yang membakar sekam. Marah yang amat sangat. Demikian arti kata murka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun sejatinya murha itu kalau dalam bahasa Jawa kuno maupun dalam bahasa Sanskrit itu berarti bodoh. Dari sini dapat dimaknai bahwa orang yang masih bisa marah itu sebenarnya masih bodoh. Semalamat atas kelulusan para wisudawan dan wisudawati. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih.